Halo, kami dari kelompok 1 Manajemen Risiko Industri Makanan. Berikut anggota kelompok kami. Berikut materi manajemen risiko industri makanan. Apa tujuan manajemen risiko pada bisnis makanan? Manajemen risiko bertujuan untuk melindungi suatu bisnis yang juga mencangkup karyawan, properti, reputasi, dan lainnya dari sebuah bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Tidak semua risiko dapat dihilangkan. Yang dapat dilakukan hanya melakukan tindakan pencegahan dan meminimalisir risiko tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama ada risk identification. Langkah ini untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada bisnis kuliner. Selanjutnya yaitu risk assessment. Setelah risiko diidentifikasi, lakukan penilaian terhadap potensi kerugian dan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Yang terakhir yaitu risk response. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah manajemen risiko sesuai prioritas. Tahapan dan tanggapan dalam manajemen risiko. Seperti yang sudah dibahas, tentu tantangan manajemen risiko adalah memberikan prioritas dan tanggapan yang paling sesuai untuk langkah berikutnya. Tanggapan risiko umumnya terbagi dalam kategori seperti berikut. Yang pertama, risk avoidance, ialah mencegah dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi. Hal ini secara khusus semua kegiatan yang berkaitan di bisnis kuliner. Yang kedua, risk reduction, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan risiko dan dampak risiko. Yang ketiga, risk sharing or transfer, ialah mengambil tindakan untuk mencegah risiko dengan mengandalkan beberapa pihak ketiga, seperti asuransi atau outsourcing. Yang keempat, risk acceptance, sadar bahwa suatu risiko masih terjadi, sehingga tindakan yang diambil sangat minimal. Namun kesadaran risiko ini tentu dengan mengetahui risiko tersebut tidak berdampak besar bagi bisnis. Yang kelima, create a risk management plan, ialah membuat rencana penanggulangan dan pencegahan yang diinginkan untuk setiap kategori risiko. Yang keenam, implementation, ialah menjalankan metode pencegahan yang telah direncanakan untuk mengurangi atau menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Yang terakhir, evaluate and review. Tidak semua rencana dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perubahan kondisi lingkungan, sosial, atau ekonomi yang tidak diprediksi bisa menyebabkan perubahan pelaksanaan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi secara periodik yang dilakukan untuk merubah rencana dan penanggulangan risiko yang mungkin terjadi. Strategi manajemen risiko yang spesifik untuk bisnis kuliner. Yang pertama, pelatihan yang benar untuk para pekerja. Para pekerja merupakan sumber daya manusia, sehingga salah satu faktor penentu keberhasilan bisnis kuliner. Maka dari itu, setiap para pekerja perlu dilatih dengan baik sebelum benar-benar melibatkan mereka dalam keseharian di bisnis kuliner. Latihlah tiap karyawan dan lengkapilah mereka dengan berbagai pengetahuan. Yang kedua, manfaatkan dan pahami penggunaan teknologi. Manfaatkan juga kecanggihan teknologi yang ada untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Semisal, gunakan software atau aplikasi yang membantu mengelola keuangan bisnis kuliner supaya bisa melacak arus kas dengan baik. Pertimbangkan juga untuk memasang kamera CCTV di tempat bisnis kuliner untuk berjaga-jaga apabila di sekitar ada kejadian tidak terduga seperti kedatangan pencuri, lalu tindak kriminal. Cobalah juga untuk menginstal software antivirus di komputer yang biasa digunakan untuk keperluan bisnis untuk mencegah kehilangan data akibat virus. Yang ketiga, pantau keadaan fasilitas dan peralatan yang ada. Jika ada fasilitas dan peralatan seperti kompor, panci, meja, dan kursi yang rusak,
pastinya akan cukup merugikan bagi bisnis kuliner karena nantinya harus mengeluarkan biaya demi mengganti fasilitas tersebut dengan yang baru. Maka dari itu, pantaulah keadaan setiap fasilitas yang ada. Kemudian bagi para pembisnis restoran, pastikan keadaan dapur rapi, bersih, dan aman. Karena perlu diingat bahwa makanan dan minuman bisa terkontaminasi virus atau bakteri, sehingga berbahaya jika dikonsumsi oleh para pelanggan. Pastikan juga tempat bisnis bersih dari sampah dan barang-barang bekas yang sudah tidak diperlukan. Serta memastikan juga tidak ada gas yang bocor, air meluap, ledeng bocor, peralatan memanas secara tidak normal, ataupun kabel listrik yang bermasalah. Yang keempat, menggunakan asuransi. Dikarenakan resiko bisa muncul kapanpun dan dimanapun, sehingga perlu mempertimbangkan untuk menggunakan asuransi. Selain untuk rasa aman, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tentu dapat ditanggulangi dengan baik dengan adanya asuransi. Studi kasus, analisis manajemen risiko bisnis, studi pada Cuanki Asoy Jember. Sejarah perusahaan Cuanki Asoy Jember. Cuanki Asoy Jember merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya kuliner khas Bandung. UMKM ini didirikan pada 1 Mei 2018 di sebuah kompleks perumahan yang terletak di Jember. Cuanki Asoy berdiri atas kelengkapan makanan khas Bandung yang menyediakan atau menjajakan kuliner khas Bandung seperti seblak, mie amin, bakso aci, dan lain-lain. Terdapat identifikasi risiko yang terbagi menjadi 4 kelompok, antara lain 1. Adanya risiko keuangan, yaitu seperti usaha terhenti disebabkan kurangnya modal. Hal ini terjadi merupakan suatu bisnis keluarga yang menimbulkan keterbatasan persediaan yang menyebabkan warung terbengkalai dan tidak adanya pemasukan. Kedua, adanya risiko operasional, yaitu kurangnya tenaga kerja yang dapat disebabkan karena terbatasnya modal yang menyebabkan servis yang kurang cepat. Kemudian ada operasional tidak teratur yang disebabkan tidak adanya SOP yang jelas sehingga tidak adanya konsistensi rasa pelayanan dan pencatatan laporan keuangan. 3. Risiko pemasaran. Risiko ini yang dihadapi seperti tempat yang jauh dari target pemasaran yang menyebabkan terbatasnya modal serta tidak tepat pada target pemasaran dan berkurangnya konsumen yang luas. 4. Risiko produk. Risiko produk merupakan risiko yang menyatu dengan risiko operasional, namun letak perbedaan pada output produk atau barang jadi yang telah dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki hubungan erat langsung dengan konsumen atau customer. Dari identifikasi risiko di UMKM Cuanki, Cuanki Asoy memiliki beberapa risiko. Yang pertama yaitu produk kadaluarsa. Sering terjadi pada bisnis-bisnis makanan terutama pada bahan baku. Hal ini disebabkan oleh karena bisa jadi produk tidak laku sehingga terlalu lama disimpan, atau sistem pengelolaan terhadap bahan baku atau produksi dari perusahaan tersebut masih lemah. Selanjutnya, kemasan produk kurang menarik. Tergantung cara perusahaan dapat mendesain sebaik mungkin produk tersebut dapat memikat konsumen. Dan yang terakhir, kuantitas produk tidak sesuai dengan standar. Hal ini disebabkan karena human resource yang error atau kelalaian dari tenaga kerja itu sendiri dan perlu sebuah evaluasi kembali. Mengapa resiko produk ini dikatakan sebagai resiko yang paling tinggi? Bisnis yang relatif kecil dan UMKM ini bergerak di bidang kuliner yang hanya dapat bertahan beberapa hari hingga seminggu saja. Jika tidak pandai untuk mengelola dan menyimpan akan mudah busuk, rusak, dan bau. Rata-rata bahan pokok yang dijual oleh UMKM Cuanki Asoy memiliki ketahanan yang rendah dikarenakan diambil langsung dari Bandung yang merupakan produk frozen seperti halnya bakso aci yang dijual dalam kemasan, bertahan 1 bulan jika masuk freezer dan tidak hanya bertahan 1 minggu saja.
Dari segi ongkos kirim yang ditanggung, ongkos kirim yang semakin murah jika menggunakan partai besar seperti 15 kg dibandingkan dengan menggunakan per kilogram. Cuanki Asoy mau tidak mau harus membeli dalam jumlah yang besar secara langsung untuk menghemat ongkir dan ketahanan produk ongkos kirim ke Jember. Kesimpulan, dalam menganalisis manajemen risiko, hal yang harus dilakukan oleh UMKM Cuanki Asoy adalah melalui 3 cara, yaitu mengidentifikasi risiko, menilai risiko, dan mengelola risiko. Identifikasi risiko terbagi atas 4 risiko, yaitu risiko keuangan, risiko produk, risiko operasional, dan risiko pemasaran. Hasil dari penilaian risiko ditemukan bahwa risiko paling besar yang terjadi pada UMKM Cuanki Asoy terletak pada risiko produk. Selain risiko produk, risiko keuangan juga patut untuk diwaspadai, seperti halnya pada UMKM lainnya yang masih berkutat dengan masalah permodalan. Cara yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk mengelola risikonya terbagi atas beberapa hal, yaitu penghindaran, ditahan, diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Sekian pemaparan materi dari kami, terima kasih.